Episode 28. Masa lalu, Frenda menatap kedua orang yang ada di hadapannya, sangat tidak percaya dengan apa yang dia dengar tentang masa lalu Alia dan Stefan. Frenda mendesah kasar, sedari tadi dia menahan air matanya agar tidak terjatuh. Ternyata cinta Stefan di masa lalu itu adalah kakak sepupunya sendiri. Wanita yang selama ini dicintai dan meninggalkan Stefan adalah Alia. Terima kasih Frey, berkat dirimu aku bisa menemukan wanita yang selama ini kucari dan kucintai. Jadi aku ingin meluruskan tentang rencana orang tua kita yang ingin menjodohkan kita. Maaf Frey, aku tidak bisa, karena aku hanya akan menikah dengan Alia, ujar Stefan. Frenda hanya tersenyum sinis. Apakah dia berhak melarang Stefan? Karena selama ini di antara mereka memang tidak ada hubungan apa-apa selain sahabat dekat. Begitupun dengan aku, dia selama ini sudah sangat baik terhadapku, jawab Frenda tersenyum, lalu memeluk Alia. Terima kasih Frey, aku kira kamu akan sakit hati karena mencintai Stefan, ucap Alia terharu. Hahaha, meskipun aku mencintai Stefan, tapi aku tidak berhak sakit hati. Dan aku tidak akan bisa memilikinya, karena selama ini dia hanya mencintai muka. Aku sudah hafal betul sifat Stefan, dia tidak pernah seperti ini dengan wanita lain. Aku saja sangat tidak percaya Stefan bisa bucin sama Kak Alia, jawab Frenda tergelak. Apa itu bucin? Tanya Stefan bingung. Budak cinta Stefan, kamu itu sudah menjadi budak cintanya Kak Alia, jawab Frenda. Aku memang sangat mencintainya, kalau begitu panggil aku Mister. Bucin, ucap Stefan yang langsung disambut gelak tawa kedua wanita itu. Apakah ayah sudah mengetahuinya? Tanya Frenda. Uncle sudah tahu, tadi sebelum kesini kami menemuinya di rumah, jawab Alia. Lalu bagaimana reaksi ayah? Tanya Frenda penasaran. Ayahmu itu sampai menamparku, ujar Stefan memegang pipi kirinya terlihat masih memerah. Benarkah? Stefan mengangguk. Flashback on. Hahaha, Uncle Bram tertawa, lalu kemudian dia memegang kerah baju Stefan dan menariknya hingga Stefan berdiri. Apa kamu serius dengan keponakanku Tuan Stephen Austin? Tanya Bram masih memegang kerah Stefan. Tentu saja paman, aku sangat serius dan mencintai Alia, jawab Stefan mantap. Haha, baiklah anak muda, aku merestui kalian, jawab Bram melepaskan kerah Stefan. Alia dan Stefan sangat senang mendengarnya. Mereka berpelukan terharu. Rintangan mereka sekarang hanyalah restu dari orang tua Stefan, terutama Nyonya Rebecca. Apakah Uncle tidak mendapatkan pelukan dari ponakan tersayang? Ucap Bram tersenyum. Alia langsung melepas pelukan Stefan dan memeluk Uncle Bram erat. Terima kasih Uncle, aku menyayangimu, ucap Alia tulus. Dari awal aku melihat Stefan memelukmu erat pada waktu pertemuan pertama. Uncle sudah mengetahuinya, di mata Stefan hanya tersirat kerinduan padamu, ada cinta yang besar untukmu. Begitupun dengan dirimu Al, meskipun kamu selalu menyembunyikannya, tapi aku bisa membaca gerak-gerik kalian, ucap Bram melepas pelukannya. Stefan tersenyum menatap Alia penuh cinta. Aku akan menemui Frenda dan mengatakan, kalau aku akan menikahi Alia paman, ucap Stefan. Sekarang temuilah Frenda, dia berada di restoran bersama ontimu, ucap Bram. Setelah mereka mengatakan kepada Uncle Bram tentang hubungan mereka, lalu Alia memutuskan untuk menemui Frenda yang sedang berada di restoran. Flashback wah, ternyata selama ini kamu tidak mau menerimaku karena menunggu Stefan Ayo, ucap Bagas yang sedari tadi menyaksikan mereka dari jauh. Oleh Stefan dan Frenda menoleh, lalu Bagas menyelami Stefan dan memberi selamat. Selamat untuk balikan kalian, aku patah hati nih, ucap Bagas. Saf Bagas sama aku aja ya. Frenda menggandeng lengan Bagas bergelanyut manja, menjadikan semua orang yang di sana tergelak bersama. Alia merasa lega dengan semua ini. Dia juga sudah memutuskan akan ikut pulang Stefan ke USA. Di suatu malam, terdapat dua gadis remaja yang sedang tertawa bersama, yang satu berusia 20 tahun, dan satunya berusia 15 tahun. Mereka adalah Rebecca dan Carol, kakak beradik dari keluarga Benedict, keluarga terpandang dan kaya raya. Carol, kenapa kamu tidak mau dijodohkan dengan Richard Austin? Tanya Rebecca yang masih 15 tahun. Karena aku mencintai laki-laki lain, jawab Carol tersenyum.
Tapi Daddy pasti akan sangat marah, ucap Rebecca. Rebecca, aku tidak ingin dijodohkan. Aku tidak mencintai Richard, jawab Carol murang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Carol? Kamu tahu, Daddy, tidak akan pernah merestui hubunganmu dengan David. Ucap Rebecca menatap saudara perempuannya itu. Aku akan memperjuangkan David. Kami berdua saling mencintai. Kalau Daddy tetap tidak merestui kami, aku akan ikut David kemanapun. Meskipun dengan ancaman Daddy yang akan mencoret namaku dari kartu keluarga dan ahli waris. Jawab Carol menatap ke arah depan. Rebecca yang mendengarnya pun menggeleng kuat. Dia tidak ingin kakaknya itu pergi. Rebecca sangat menyayangi Carol. Hanya Rebecca yang dekat dengannya setelah mami mereka meninggal di saat Rebecca berusia 10 tahun. Carol, bukankah Richard Austin sangat tampan dan kaya? Kenapa kamu tidak menyukainya? Dan hanya memilih David laki-laki yang dari kalangan orang biasa? Dia tidak sepadan dengan kita, sister. Ucap Rebecca masih ingin merubah keputusan kakaknya itu. Tapi aku mencintai David, Rebecca. Aku tidak mau berpisah dengannya. Ujar Carol langsung menangis. Dok Daddy mereka yang bernama Albert Benedict menginginkan perjodohan itu. Meskipun di usia mereka yang masih sangat muda, yang sama-sama berusia 20 tahun. Karena dengan dijodohkannya Richard dan Carol akan membuat dua perusahaan besar bersatu dan pasti akan menjadi nomor 1 di USA. Keesokan harinya, plak, terdengar tamparan yang sangat keras. Albert Benedict mengeraskan rahangannya, matanya merah tajam menahan amarah kepada putri pertamanya itu. Dia merasa sangat malu karena Carol menolak tegas perjodohannya dengan Richard. Apalagi saat ini berada di depan Richard dan keluarganya langsung. Carol menahan sakit. Dia terisak dan menunduk, tidak berani menatap kepada semua orang di ruang tamu itu. Saat ini keluarga Richard Austin sedang akan membahas masalah perjodohan. Tapi ternyata mendapat penolakan dari Carol Benedict. Mulai hari ini, kamu bukan putriku lagi. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan menunjukkan batang hidungmu lagi. Kamu sudah sangat mempermalukan keluarga Benedict. Tinggalkan semua fasilitas yang aku berikan. Jangan membawa sepeser pun dari warisanku. Ujar Albert dingin. Maafkan aku, Dad. Aku bukan putrimu yang baik. Aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Ucap Carol terisak. Setelah itu Carol langsung melangkah pergi menuju pintu. Carol. Rebecca berlari menuju kakaknya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, Hicks teriak Rebecca. Carol tersenyum, kemudian dia memeluk adiknya itu. Aku harus pergi, Rebecca. Jaga Daddy dengan baik ya, aku menyayangimu. Ucap Carol kemudian melepaskan pelukannya. Tidak, Carol. Jangan pergi. Carol, Rebecca terbangun dari tidurnya, keringat membasahi dahi. Mimpi itu lagi, kenapa akhir-akhir ini aku selalu memimpikanmu, sister? Batin Rebecca memegang dadanya. Ada apa, sayang? Apa kamu mimpi buruk lagi? Tanya Richard terbangun dari tidurnya. Tidak apa-apa, sayang, jawab Rebecca. Richard mengambilkan air putih dan menuangkan ke dalam gelas, setelah itu menyodorkannya pada Rebecca. Minumlah, ucap Richard sambil menyeka keringat yang membasahi dahi Rebecca. Terima kasih, ucap Rebecca tulus. Bali 19 Witan, Stephen saat ini berada di apartemen Alia. Dia sedang duduk manis di meja makan, menunggu sang pujaan hati yang sedang memasak untuk makan malam. Alia sedang memasak tumis kacang panjang dan menggoreng tempe, makanan khas Indonesia yang dia pelajari selama tinggal di Bali. Stephen, yang sudah tidak sabar menunggu, berdiri dari duduknya, dia melangkahkan kakinya mendekati wanitanya itu. Alia terpekik kaget ketika Stephen memeluknya dari belakang. Stephen mencium leher jejang Alia dan membuat kismar di sana. Stephen, jangan ganggu dulu, aku sedang memasak. Ucap Alia merasa risih dengan kegiatan yang dilakukan Stephen. Harum wangi sekali, Stephen mematikan kompornya. Menikmati keindahan leher yang putih mulus itu, lalu kemudian dia membalikan Alia ke arahnya. Dengan mata yang sudah dipenuhi gairah, Stephen langsung memagut bibir manis itu. Alia membalasnya, mengalungkan tangan ke leher Stephen. Masih dengan kegiatan saling bertukar saliva, Stephen menggedong Alia seperti koala. Alia melingkarkan kakinya ke pinggang Stephen. Sebelum makan malam, sebaiknya aku memakanmu dulu, bisik Stephen di telinga Alia. Dengan cekatan Stephen mendudukkan Alia ke meja makan, membuka semua pakaian yang melekat pada tubuh mereka, lalu setelah itu, bersambung.